Azab kubur bagi pezina. Kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang paling busuk, bahkan saking baunya seluruh penghuni neraka akan terganggu dengan bau tersebut. Penasaran bagaimana ngerinya azab yang akan menimpa bagi setiap orang yang gemar berzina? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum lanjut tolong like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang sering berzina semasa hidupnya, perlu kita ketahui, perbuatan yang diharamkan itu akan dibalas oleh Allah dengan siksa yang begitu hebat. Karena zina merupakan perbuatan yang dimurkai Allah. Bahkan, melakukan hal dilarang itu juga akan mendapatkan dosa besar. Tak hanya dilarang melakukannya, Allah juga melarang seseorang untuk mendekati zina. Seperti halnya dilarang berpacaran atau berdua-duaan antara perempuan dan laki-laki di tempat sunyi, karena hal tersebut sangat berpotensi seseorang terjerumus dalam perbuatan zina. Siksaan bagi yang berani berzina, maka akan mendapatkan azab kubur yang sangat mengerikan ketika seseorang meninggal dunia. Sebagaimana dipercaya orang mukmin, setelah mengalami kematian, manusia akan menuju ke alam kubur atau alam barzakh. Perbuatan di dunia akan menentukan bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Sering dikatakan, jika seseorang melakukan dosa besar, maka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Saking mengerikan siksaan atau azab kubur, setiap umatnya bahkan tidak akan pernah bisa membayangkan. Namun, peristiwa mengerikan itu pernah terlihat oleh Rasulullah saat sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj. Seberapa dahsyatkah azab bagi pelaku zina yang dialami oleh seseorang ketika di alam kubur? Berikut kengerian yang dialami oleh orang-orang yang suka berzina. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau melihat azab kubur khususnya bagi orang-orang yang berzina. Menurut dalam satu riwayat, Rasulullah pernah melihat seorang lelaki dan wanita dalam tungku. Tungku yang dilihat Rasulullah tampak atasnya sempit dan bawahnya lebar, namun di bawahnya ada api. Kemudian, Rasulullah melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku yang atasnya sempit dan bawahnya lebar, bentuknya lebih kurang seperti gentong, dan di bawahnya terdapat api. Kemudian, Rasulullah melihat api yang membara naik ke atas sehingga kedua orang itu tak bisa lari keluar. Ketika api itu membara naik ke atas, mereka lelaki dan wanita itu terbakar dan mereka tidak bisa lari keluar. Setelah itu, Rasulullah melihat api yang membara itu redup dan kemudian membara lagi, begitupun seterusnya. Rupanya, azab kubur bagi pezina sama halnya dengan yang dilihat oleh Rasulullah tersebut. Hal ini tak ubahnya seperti nafsu seorang pezina yang naik turun. Artinya, seorang pezina akan mendapatkan azab kubur yang demikian rupa dan akan berujung sampai ia masuk neraka. Perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar. Namun hal itu tidak menjadikan manusia takut untuk melakukan zina. Seperti kita lihat sekarang ini, perbuatan zina semakin marak terjadi. Bahkan, bukan lagi di tempat khusus yang dilakukan oleh orang yang memang bekerja sebagai pelacur. Para remaja pun banyak yang melakukan hal keji ini. Harus kita pahami, siapa saja yang berbuat dosa zina akan mendapatkan balasannya. Sedikitnya, pezina akan memperoleh 4 siksaan. Pertama, tidak akan diajak bicara Allah di hari kiamat. Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan. Dan juga bagi mereka azab yang pedih, seorang yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. Kedua, kekal di dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apalagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia makan bersamamu. Lalu apalagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab,
yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Maka Allah Ta'ala menurunkan pembenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali siapa saja yang bertaubat. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68-70. Dari riwayat hadis di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah Ta'ala telah menyertakan penyebutan perbuatan zina dengan istri tetangga masuk dalam dosa besar selain menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syarak. Ketiga, dijilat api neraka. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat, diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurah. Para ulama berkata, ini adalah hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah di dunia. Jika sudah menikah walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah dirajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula telah ternaskan dalam hadis dari Nabi bahwasanya jika hukuman qisas ini belum dilaksanakan bagi keduanya di dunia dan keduanya mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa zina itu, niscaya keduanya akan diazab di neraka dengan cambuk api. Dalam kitab Zabur tertulis, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya. Keempat, ditempatkan di pintu neraka paling busuk baunya. Tentang tafsir bahwa jahanam itu ia memiliki 7 pintu. Surah Al-Hijr ayat 44. At-Haq berkata, pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Makhul ad-Dimashqi berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Sungguh sebuah siksaan yang sangat menakutkan. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika jari yang dibakar dengan api selama 1 menit, sudah pasti kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagai manusia yang beriman, dalam arti kata kuat imannya, dengan meyakini adanya siksa neraka pasti ia tidak akan melakukan perbuatan zina. Karena ia tahu akan mendapati siksa yang abadi tanpa seorang pun tahu kapan itu akan berakhir. Begitu juga orang yang lemah imannya, ia akan cenderung beranggapan bahwa tidak ada kebangkitan setelah mati. Walaupun ia meyakini adanya neraka, namun nilai imannya sedikit maka ia tidak akan sanggup membayangkan siksaan yang begitu mengerikan yang kelak akan dihadapi setelah berada di alam barzah. Maka dari ini, perlunya pemahaman agama bagi seseorang agar iman kita semakin tebal, karena meyakini atau menimani kepada hari kebangkitan bagian dari rukun iman yang kelima. Satu hal yang terpenting, perbuatan zina yang akan kita lakukan, sepandai apapun seseorang menyembunyikan dosa tersebut, maka yakinlah suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Karena lazimnya perbuatan zina itu antara laki-laki dan perempuan. Ketika wanita telah berbuat zina, maka suatu hari ia pasti akan mengandung anak di luar nikah. Hal ini kemudian akan diketahui oleh keluarganya atau orang terdekatnya. Maka,
wanita tersebut sudah pasti sudah melakukan zina, karena tidak mungkin ada Siti Maryam di abad modern ini yang melahirkan anak tanpa ayah. Begitu juga banyaknya kasus perselingkuhan di dunia ini yang akhirnya juga terbongkar. Bagi kita yang sudah terlanjur berzina, mari segera bertaubat sebelum terlambat. Karena sebesar apapun dosa seorang hamba, jika kita mau bertaubat, sudah pasti Allah yang Maha Pengampun akan menerima taubat hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 222. Share video ini ke seluruh grup WA dan juga di setiap akun medsos kalian, agar lebih banyak lagi orang yang paham tentang siksaan bagi pelaku zina.